Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel Pondok Emas. Nah, pada video kali ini kita mau memahami dari mana sih saya ada punya dua dinar, dua koin, yaitu ini koin dinar dan ini koin dirham. Nah, jadi kita di sini bagaimana sih memahami dari mana dapat satu dinar itu beratnya 4, ini nampak nggak? Kelihatan nggak ya? Satu dinar ini beratnya itu 4,44 gram ya, dengan kadar 24 karat. Kemudian satu dirham ini beratnya 3,11 ya, dengan beratnya 3,11 dengan kadar 99 ya, 99. Nah, jadi kita akan memahami dari mana sih dapatnya ini. Jadi di sini saya akan menerangkan dari apa yang sudah saya ketahui dari dinar dan dirham IMN ini. Oke. Bagi teman-teman yang baru subscribe, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya. Nah, intro dulu. Jadi dari beberapa referensi yang saya baca ya mengenai dinar dan dirham IMN itu pada hari Sabtu tanggal 12 Safar 1432 Hijriah, itu bertepatan dengan Sabtu malam ya, tanggal 16 Januari tahun 2011. Nah, tim dari Islamic Mint Nusantara atau IMN ini itu melakukan serangkaian penelitian, nah, untuk mencari nilai berat miskol dalam gram ya. Nah, dengan metode penimbangan, yaitu penimbangan 72 bulir gandum ya, 72 bulir gandum. Jadi saya ilustrasikan gandum yang misalnya ini gandum kan ya, ini gandum seperti ini bulir gandumnya. Jadi ini jumlahnya 72 ya, 72 ya, 72 yang dipotong ujungnya ya, yang dipotong ujungnya ya. Jadi maksudnya ujungnya ini yang dipotong, mungkin ini ya yang dipotong ujungnya. Oke, jadi dipotong ujungnya sebanyak 72. Nah, dari 72 gandum ini yang utuh ya, yang dipotong ujungnya. Jadi di sini ukurannya ukuran sedang, sedang ya, sedang. Nah, ini dipotong ujungnya sebanyak 22 ya. Nah, maka didapat menghasilkan data ini berdasarkan sumber yang mereka percayai. Itu saya lupa sumbernya, ini ada hadisnya itu berat untuk satu miskol. Nah, jadi dari 72 bulir gandum ini yang dipotong kedua ujungnya dengan ukuran sedang itu, maka didapatlah, mereka lakukan penelitian langsung ya ke lapangan, memang ditimbang. Nah, maka didapatlah bahwa berat satu miskol ya, satu miskol. Nah, jadi didapat berat dari 72 penimbang, dari 72 bulir gandum ini yang ditimbang secara berulang-ulang dengan bulir-bulir gandum yang lain, itu didapat berat dengan antara 377 gram sampai 4,566 gram. Jadi maka didapat antara ini ya, dari antara ini sampai 4,3 sampai 4,5
Jadi dilakukan setiap 7 bulir gandum itu ditimbang, ukuran sedang ya ditimbang, dan kemudian diambil lagi, kemudian ditimbang lagi, diambil lagi, kemudian ditimbang lagi, dan dapat ukurannya antara 4,3 sampai 4,5 ya. Nah, kemudian dengan berat rata-ratanya mereka rata-ratakan dengan berat yaitu 4,467 gram ya, 7 gram. Oke. Jadi nilai terendahnya itu 4,377 gram. 4,377 gram ya. Oke, itu. gram. Jadi di sini kita perlu. Jadi dari hasil penimbangan ini berat 72 bulir gandum yang dipotong kedua ujungnya. Jadi nilainya itu mendekati ya. Nilainya itu mendekati 1/7 try ounce ya. Mana tulisannya? try ounce. Nah, jadi mendekati 1/7 try ounce ya. Nah, jadi hal ini itu menuntun kepada dugaan bahwa 1 try ounce itu sama dengan 7 mid-skull. Jadi 1 try ounce itu sama dengan 7 mid-skull. Jadi teman-teman harus paham dulu 1 try ounce itu beratnya dalam gram yaitu 1,1034768 gram ya. Nah, ini try ounce ini standar internasional ya. Jadi waktu dulu ya, semenjak dolar masih di backup dengan emas itu setiap $1 itu sama dengan 1 try ounce kalau nggak salah jaminannya. Nah, jadi 1 try ounce ya. Ini standar internasional. Oke, nah jadi 1 mid-skull ya, mid-skull. Nanti kalau ada yang salah mohon teman-teman koreksi ya. Oke, 1 mid-skull itu cahayanya. Nah, 1 mid-skull itu beratnya 4,4435382. Ya, ini kalau timbangannya banyak komanya ya belakang 82 85 85 71 71 429 gram ya. Jadi itu ya. Nah, atau 1 mid-skull, jadi 1/7 katanya tadi. Jadi atau 1 mid-skull sama dengan 31,10 per 7 gram. Per 7 ya. 8 gram per 7 ya. Per 7. Nah, maka didapat 1 mid-skull itu ini dia. Jadi tentu hal ini cukup mendekati hasil penimbangan sebagaimana yang dijelaskan pada ini ya, yang dijelaskan pada 72 bulir gandum ini dengan rata-rata yang didapat penelitiannya ini. Maka berat dari 1 dinar itu 4,4 gram ya. Jadi ada juga kan teman-teman yang menemukan dinar dengan berat pernah ketemu kan berat 4,25 gram ya. Berat 4,25 gram. Ini adalah berat yang mengacu pada koin dinar yang beredar pada saat ini ya. Jadi kalau ini dia memang diteliti langsung. Jadi berdasarkan hadis 72 gandum ya, bulir gandum ukuran sedang. Jadi dipotong ujungnya. Kemudian memang langsung ditimbang ya dengan 72. Jadi bukan hanya ngambil 72 langsung ditimbang, jadi dia kemudian
bagi 7 ya. Enggak seperti itu. Jadi 70 ambil 72 secara random. Oke. Ukuran sedang, dikira-kirakan sama ukuran semua. Kemudian didapat hasilnya, misalnya hasil untuk pengukuran pertama 4,3 ya. Kemudian ambil lagi 72 lagi dengan gandum yang lain ya. Bulir gandum yang lain diambil lagi, kemudian didapat ya, hasil berbeda, cuman beda di belakang ya, mungkin 4,5. Kemudian diambil lagi mungkin dengan percobaan 10 kali ambil ya, jadi didapatlah hasilnya 4,3 gram sampai 4,5 ya. Jadi di situ kemudian diambil rata-ratanya. Nah, sekitar inilah beratnya. Itu untuk dinar ya. Jadi untuk dinar. Nah, jadi gini. Jadi kalau 1 dinar itu 1/7 try ounce ya, 1/7 try ounce. Nah, maka berapakah berat untuk 1 dirham? Nah, jadi berdasarkan apa yang saya baca, nah jadi persamaannya gini. Jadi gini. Jadi 1/7 ya, 1/7 ya. Nah, 1/7 try ounce itu untuk berat dinar ya, 1 dinar ya, itu berat 1 dinar. Nah, kemudian 1/10 try ounce, nah itu untuk berat 1 dirham. Jadi kesimpulannya 1 try ounce sama dengan 10 dirham ya, 10 dirham. Nah, kemudian ini kalau 1 try ounce perak ya, maka 10 dirham. Kemudian 1 try ounce emas, 1 try ounce emas itu sama dengan 7 dinar ya, 7 dinar. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang saya simpulkan ya. Jadi berdasarkan hadis yang saya dengar, jadi 10 dirham itu 10 dirham perbandingannya ya, 10 dirham itu sama beratnya dengan 7 dinar. Nah, 7 dinar. Jadi itu ya. Jadi kalau ada kekeliruan mohon dikoreksi ya, teman-teman. Di sini saya masih belajar juga. Jadi itu ya. Jadi sama juga ya. Berarti 10 dirham perak ya. Berarti ini perak sama dengan 7 dinar emas. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi ini ya, 7 dinar 10 dirham. Jadi coba teman-teman timbang ya. Ambil 10 dirham, kemudian ambil 7 dinar, ditimbang. Itu beratnya sama. Ya, sama. Nah, jadi 7 ini dengan 10 ini itu beratnya sama. Nah, ini hanya ditulis 4,4 gram ya, 4 gram. Cuman 2 digit aja. Sebenarnya digitnya segini. 4,443 karena angkanya 3 di belakang. Karena terlalu banyak ya belakang komanya, harusnya segini ya. Nah, kemudian dikali 10. Nah, maka sama dengan 1 miskol 1 miskol. Nah, seperti itu. Ya.
memahaminya ya itu yang saya ketahui ya. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi ya di kolom komentar di bawah ini. Saya juga masih belajar ya. Karena gini, kan dinar dan dirham yang beredar di Indonesia ada banyak macamnya. Jadi dinar yang beredar di Indonesia sekarang mungkin teman-teman bisa ketahui kalau untuk dirham itu cuman 2 macam aja. Kita 2 macam aja ya dirham. Untuk dirham yang beredar ya. Nah, ada yang 1 dirham, ada yang 1 dirham itu 1 dirham itu beratnya 2,97 gram. Nah, itu dirham yang pada umum yang sering kita jumpai. Nah, kalau di dirham IMN 1 dirham itu beratnya 3,11 gram. Nah, oke. Ini yang saya ketahui juga. Ini masalah perbedaan pendapat aja. Jadi teman-teman mau condongnya kemana? Ke 1 dirham 3,11 gram atau ke 1 dirham 2,97 gram. Nah, ini dengan kadar yang sama ya. Kadarnya sama 999 ya. Oke, jadi dirham cuma 2 aja. Nah, yang membuat bingung itu dinar. Dinar itu ada banyak ya yang beredar di Indonesia. Nah, 1 dinar. Nah, kalau untuk IMN itu 1 dinar itu sama dengan beratnya 4,44 gram. Itu IMN ya, IMN. Kemudian ada lagi 1 dinar. Kemudian ada yang 1 dinar beratnya, nah ini kadarnya 24 ya. Jadi 24 karat. 24 karat. Nah, ada yang 1 dinar itu beratnya 4,25 gram. 4,25 gram. Yang kadarnya itu ada yang 22 karat. Kemudian kemudian 1 dinar ada juga yang beratnya 4,25 gram. Itu 24 karat. Nah, ada 3 jenisnya. Ada 3. Ada 22 karat, ada 24 karat dengan berat yang sama ini. Nah, oke. Jadi masalah zakatnya gimana? Ini yang saya tangkap. Jadi zakat emas itu kan nisabnya 85 gram ya. Jadi kalau 85 gram, jika kita gunakan standar berat, misal kita condong ke 4,25 gram ya. Jadi 4,25 gram ya, nisab zakat itu 4,45 gram atau 45 gram atau 20 dinar ya. 20 dinar. Nah, jadi jika kita kalikan ini emas, ini kedua ini itu emas ya, emas murni. Jadi 20. Nah, jadi kita coba ya, 4,25 gram dikali 20, maka didapat hasilnya 85 gram. Nah, ini 1 dinar ya. Ini 1 dinar. Dinar. Nah, oke. Ini dinar yang 24K ya. Jadi dapat emas murni 85 gram. Maka sesuai ya zakat. Sementara yang 22 karat ya, yang 22 karat
itu cuman emas murninya, kalau kita hitung emas murni dari 4,25 gram ini ya, ini nggak tahu lah kenapa 22 karat ya. Jadi dapatnya, jadi kita hitung emas murninya ya, 22 karat itu 4,25 gram itu emas murninya nah sekitar 3,8 ya, sekitar 3,8 gram. Nah kali 20, nah 3,8 kali 20 ya, ntar berapa ya. 3,8 kali 20, maka didapat sekitar 76 gram. Jadi kalau nisabnya memang 85 gram emas murni ya, otomatis kalau dinar 22 karat itu nggak mencapai nisab ya. 3,8 gram kali 20 itu nggak mencapai nisab. Nisabnya kan 85 gram ya. Bagi teman-teman yang mengikuti ini ya, saya lebih condong, kalau saya mengikuti 4,25 gram, saya lebih condong ke yang ini ya, yang emas murni 24 karat 4,25 gram. Kalau di sini nggak ada masalah sih yang antara dua ini. Itu kalau dikali 200 pun semuanya, keduanya itu mencapai nisab ya, karena perak murni keduanya. Yang di sini itu nggak murni ya, 7,6 gram. Oke, saya coba dulu. Berarti kalau 22 karat 4,32. Dia ngitungnya gini ya. Jadi kan 22 karat tuh. Jadi 4,25 gram dikali 22 bagi 24, maka didapat hasilnya 4,25 dikali 22 sama dengan dibagi 24, maka didapat hasilnya 3,8 389 ya, 389 5 8 3333 sekian. Jadi kali ini nggak dapat hasilnya, nggak mencapai nisab kalau kita berpatokan ini ya tadi. Nah sementara kalau teman-teman condong ke dinar yang ini, dinar yang 24 karat ya, nah itu baru mencapai nisab. Nah bagaimana dengan dinar 4,4 ya, itu tetap mencapai nisab juga. Satu dinarnya kan 4,4 gram ya. Nah dikali 20. Nah kita coba kalikan. Saya ambil kalkulator. 4,44 gram dikali 20, maka didapat ini 8,8 gram. Nah ini juga mencapai nisab ya, malahan melebihi kalau kita berpatokan dengan 85 gram nisabnya. Jadi nah ini wajib dikeluarkan 2,5%. Otomatis jika teman-teman mengikuti yang 4,25 gram, berarti nisabnya tinggal teman-teman bagi 2 aja, ini kan setengah dinar tuh. Jadi wajib dikeluarkan zakat yang 4,25 gram ini, wajib dikeluarkan itu 2,125 ya. Nah 125 gram. Nah sementara ini apakah sama dengan ini? Enggak. Jadi ini kan, jadi ini 48 ya. Jadi yang wajib teman keluarkan ini bagi 2 aja, ini kan setengah. Nah bagi 2 aja, setengah dinar ya. Jadi 20 dinar itu 2 setengahnya adalah setengah dinar nisabnya. Jadi kalau teman-teman mengikuti standar IMN, itu yang teman-teman harus keluarkan 4,4
kok 4 sih 2,22 gram. Nah, jadi antara ini ya. Jadi teman-teman tinggal condong kemana aja. Kalau saya pribadi itu lebih condong ke emas 24 karat. Saya mengikuti emas 24 karat. Baik ini maupun ini ya. Jadi kalau teman-teman ingin nisabnya mencapai 85 gram, jadi misal teman-teman punya emas 4,25 gram nih, tapi cuma 22 karat. Jadi kalau memang dihitung emas murninya itu segini ya. Jadi berat ini, nah kan berat, nah ini kan 76 gram. Itu kan emasnya, berarti peraknya campurannya itu adalah ini di 85 kurang ini berapa itu? Banyak kali. 85 dikurang 76 ya. 85 dikurang 76. Jadi ada 9 gram campuran peraknya. Biasanya emas campuran itu dicampur dengan perak ya. 9 gram. Jadi nggak murni ya. Ini nggak emas murni. Jadi itu tergantung teman-teman mengikuti yang mana ya. Kalau saya pribadi itu lebih mengikuti ke emas 24 karat. Walaupun seandainya saya mengikuti 425, saya tetap berpatokan ke yang murni. Karena yang namanya emas itu nggak mungkin emas campuran sih. Tidak mau kita jadikan. Nggak tahu juga alasannya, saya dengar alasannya biar keras ya. Ini kan 24 karat, ini juga keras kok. Kita kan nggak mau kita lempar-lempar gitu ya. Nah, transaksi pun kita kan emasnya tetap di dalam plastik kayak gini. Nah, biar nggak tergores-gores, biar nggak berkurang timbangannya. Oke, jadi itu ya penjelasan dari saya. Jadi kalau ada kesalahan mohon koreksi ya. Itu pemahaman. Nah, bagi saya pribadi, kesimpulan terakhir, saya lebih mengikuti ke emas 24 karat. Jadi walaupun saya nggak punya dinar, nanti misalnya saya punya emas batangan itu yang 24 karat, seandainya nanti saya punya 85 gram emas, jadi juga wajib harus saya keluarkan zakatnya 2,125 gram. Ya teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya penjelasannya, semoga paham. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.